Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kesetaraan paket B kelas 8 yang bertempatkan di SKB Ungaran. Apa kabar semuanya? Tentu baik-baik saja ya kalian semua. Oh iya, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, pastinya kalian semua baru pertama kali melihat kakak ya. Oke, langsung saja ya. Perkenalkan, nama kakak yaitu Ilham Nugroho Irianto, biasa dipanggil Ilham, asal dari kota Pemalang. Nah, apakah teman-teman tahu letak kota Pemalang berada di mana? Waduh, sayang sekali kalian tidak ada yang tahu ya kota Pemalang di mana. Kota Pemalang terletak di Provinsi Jawa Tengah, lebih tepatnya di tengah-tengah antara Kota Tegal dengan Kota Pekalongan. Sebelum memulai mata pelajaran pertemuan kali ini, kakak ingin memberikan sedikit motivasi kepada kalian bahwasanya setiap orang pasti akan menginginkan sebuah kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Maka dari itu, teman-teman berusaha untuk meraih kesuksesan tersebut dengan segala cara dan strategi. Tentu saja kalian harus melalui perjalanan yang cukup panjang dan tidak mudah apa yang kita bayangkan. Salah satu cara untuk menuju kesuksesan adalah terus belajar dari sekolah berupa pendidikan, pengalaman, pengetahuan, maupun lingkungan sosial lainnya. Dengan cara belajar, maka seseorang dapat mengembangkan kemampuan dirinya menjadi lebih baik lagi, serta menjadi ahli dalam suatu bidangnya. Meskipun belajar dapat menjadi jembatan menuju kesuksesan, masih terdapat sebagian orang yang malas untuk belajar. Alasannya adalah seseorang harus mengorbankan waktu, pikiran, fokus, hingga uang untuk mencapai kesuksesan belajar tersebut. Adapun motivasi lagi dari kakak untuk teman-teman yang sedang mengalami fase tersebut, salah satunya berupa motivasi belajar seperti pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah, melakukan pembelajaran saja, serta mendapatkan gelar. Akan tetapi, perlunya kita untuk dapat memperluas pengetahuan, pengalaman, dan menyerap ilmu kehidupan sehari-harinya, serta setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Jika gagal memberi pelajaran, maka sukses memberikan kebahagiaan di masa yang akan datang, yaitu masa depan yang cerah. Baik, langsung saja. Di sini kakak ingin belajar bersama dengan kalian semua dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pertemuan kali ini kakak ingin membahas materi tentang sistem tata surya serta dampak rotasi dan revolusi bumi. Apakah dari kalian semua sudah ada yang mempelajarinya terlebih dahulu materi tersebut? Baik, jika belum ada, langsung saja kakak jelaskan kepada teman-teman sekalian, apa itu sistem tata surya? Pernahkah kalian melihat ke langit pada malam hari yang dipenuhi oleh bintang-bintang kecil yang sangat indah? Ya, tentu saja itu dinamakan sistem tata surya kita yang berada di alam semesta ini. Sistem tata surya terdiri dari beberapa planet yang mengelilingi matahari. Di antaranya ada Merkurius yang merupakan planet terdekat dan yang paling kecil, Venus yang dikenal dengan bintang kejora, Bumi sebagai tempat kita tinggal, Mars atau bulan yang sering kita lihat dari bumi, Jupiter sebagai planet terbesar, Saturnus yang memiliki cincin, Uranus sebagai planet terdingin, dan terakhir planet Neptunus yang merupakan planet yang paling luar dan paling berangin dalam tata surya. Selanjutnya ada matahari. Matahari merupakan bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Matahari memiliki 4 lapisan, yaitu yang pertama, inti matahari. Inti matahari bagian matahari yang berada dengan suhu paling tinggi. Yang kedua, fotosfer. Fotosfer bagian matahari yang dapat diamati dari bumi.
Di dalamnya terdapat bintik matahari yang merupakan daerah dengan medan magnet yang kuat. Yang ketiga ada kromosfer. Kromosfer bagian matahari yang nampak seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada saat terjadi gerhana matahari total. Yang terakhir atau keempat ada korona. Korona merupakan lapisan terluar dari matahari. Dengan begitu, adapun matahari memiliki manfaat. Di antaranya, cahaya matahari digunakan sebagai pendaur ulang air laut, penggerak pesawat satelit artifisial, sebagai modal untuk pembangkit listrik tenaga surya, memberikan vitamin D yang menyehatkan tulang, dan yang terakhir tumbuhan berfotosintesis. Selanjutnya yaitu planet dalam. Planet dalam merupakan kumpulan planet yang terletak berdekatan dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali. Pada planet dalam terdiri dari beberapa planet, di antaranya Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dengan jarak Merkurius dengan matahari sekitar 58,5 juta kilometer. Ada Venus, Mars, dan Bumi. Planet Venus adalah benda langit yang terang setelah matahari dan bulan. Selanjutnya ada Bumi. Planet Bumi merupakan salah satu planet dalam anggota tata surya yang dapat mendukung adanya kehidupan seperti yang kita rasakan saat ini. Dan yang terakhir dalam planet dalam yaitu planet Mars. Planet Mars ialah planet yang nampak dari bumi berwarna merah karena memiliki atmosfer yang tipis sehingga tidak bisa menyimpan banyak panas dan mengandung banyak zat besi. Planet luar merupakan planet yang letaknya jauh dari matahari, berukuran besar, tersusun dari bahan hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet luar terdiri atas beberapa planet, di antaranya planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya dengan diameter 139.822 km dan massa 1,9 kali 1027 kg. Dan ada planet Saturnus. Planet Saturnus merupakan planet kedua terbesar setelah Jupiter dengan diameter 1020 500 km dengan massa 2,68 kali 1026 kg. Planet selanjutnya ada planet Saturnus dihiasi oleh gelang dan cincin yang tersusun atas es dan batuan yang sangat besar. Planet Saturnus berisi banyak gas helium dan hidrogen sehingga menyebabkan kepadatan planet sehingga planet ini bisa mengapung di atas air, mengapung. Planet luar selanjutnya yaitu planet Uranus. Planet gas yang berwarna biru kehijauan dengan awan tebal yang menutupinya. Dan planet luar yang terakhir yaitu Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari dan planet yang memiliki angin yang badai sehingga disebut dengan planet yang paling berangin dalam sistem tata surya. Selanjutnya ada satelit. Satelit merupakan bagian dari sistem tata surya yang senantiasa mengelilingi planet. Bersamaan dengan planet yang diputar oleh matahari, satelit akan ikut mengelilingi bersamaan. Di samping itu, satelit juga akan berputar pada porosnya serta mengitari planet yang diiringinya. Planet yang memiliki satelit adalah Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bulan merupakan satelit yang secara alami dan bumi yang banyak mempengaruhi gejala alam di bumi, misalnya pasang surut air laut. Selanjutnya komet.
Komet adalah benda angkasa yang kecil dan padat yang hampir seluruh isinya terbentuk dari gas dan debu yang membeku. Komet biasanya juga disebut sebagai bintang berekor. Garis edar komet tidak seperti orbit planet atau satelit. Ada yang memiliki orbit berbentuk elips, tetapi kebanyakan mempunyai orbit berbentuk parabola. Komet terdiri atas kepala dan ekor. Ekor komet sebenarnya merupakan bagian dari kepala komet yang terlempar keluar dari tempatnya karena gaya dorong matahari. Semakin mendekati matahari, ekor komet akan semakin memanjang. Komet yang jaraknya dekat dengan bumi akan secara periodik tampak saat melintas. Misalnya komet Halley yang terlihat setiap 76 tahun sekali. Selanjutnya ada meteor. Meteor adalah serpihan-serpihan benda padat yang berterbangan tidak beraturan yang berasal dari serpihan asteroid. Ekor komet atau pecahan dari benda-benda langit lainnya yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bumi sehingga membuat serpihan-serpihan benda langit tersebut melesat serta terbakar hingga sampai ke arah bumi. Meteor juga disebut sebagai fenomena emisi cahaya dalam atmosfer bumi. Ada asteroid. Asteroid merupakan kumpulan benda-benda langit yang jumlahnya ada jutaan yang menggerombol membentuk sebuah sabuk raksasa. Asteroid merupakan benda langit yang apabila kita lihat dari dekat menyerupai bebatuan. Jumlah asteroid ini banyak sekali dan mereka memiliki orbitnya sendiri. Materi berikutnya yaitu dampak rotasi dan revolusi bumi. Terdapat perbedaan dalam istilah tersebut, yaitu rotasi merupakan gerakan benda langit dalam mengitari sumbunya atau porosnya. Sedangkan revolusi adalah gerakan benda langit dalam mengitari matahari. Pengertian gerak rotasi bumi merupakan pergerakan bumi mengitari porosnya sendiri. Gerakan ini dengan arah negatif atau timur, yaitu dari barat ke timur. Terdapat 6 peristiwa yang diakibatkan oleh gerak rotasi bumi ini, diantaranya peredaran semu harian benda langit. Setiap hari kita mengamati peredaran matahari dan benda-benda langit melintas dari timur ke barat, atau sering kita sebut sebagai peredaran semu harian benda langit. Akibat selanjutnya yaitu ada pergantian siang dan malam. Belahan bumi yang terkena sinar matahari mengalami siang, sebaliknya yang tidak terkena sinar matahari mengalami malam. Karena bumi berotasi terus-menerus dari barat ke timur, maka setengah bagian bumi yang terkena sinar matahari selalu bergiliran. Dengan kata lain, pada suatu tempat dalam sehari selalu terjadi pergantian siang dan malam. Dampak yang ketiga dari rotasi bumi yaitu perbedaan waktu. Garis bujur adalah garis hayal yang sejajar dengan garis tengah kutub. Perbedaan waktu bergantung pada derajat garis bujurnya. Dengan kata lain, di sebelah barat akan lebih lambat 1 jam, sedangkan di sebelah timur akan lebih cepat 1 jam. Rotasi bumi yang keempat yaitu perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Garis tengah khatulistiwa lebih besar daripada garis tengah kutub. Ini menyebabkan percepatan gravitasi di permukaan bumi berbeda-beda. Maka percepatan gravitasi di ekuator atau garis khatulistiwa akan lebih kecil daripada percepatan gravitasi di kutub. Jadi, jika kita bergerak dari khatulistiwa menuju kutub, maka percepatan gravitasi akan semakin besar. Yang terakhir, akibat dari rotasi bumi yaitu pembelokan arah angin. Arah angin tidak persis searah dengan arah gradien tekanan, yaitu dari daerah isobar tekanan tinggi ke isobar tekanan rendah. Ini disebabkan oleh adanya efek gaya Coriolis pada angin.
Selanjutnya ada pengertian dan akibat revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi yang mengelilingi matahari. Adapun akibat dari revolusi bumi, yang pertama ada terjadinya gerak semu matahari. Gerak semu matahari merupakan posisi matahari yang berubah-ubah karena posisinya yang bergantian. Gerak semu matahari juga disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Akibat yang kedua dari revolusi bumi yaitu terjadinya perbedaan waktu siang dan malam. Sebenarnya terjadinya siang dan malam ini adalah akibat dari rotasi bumi, yaitu perputaran bumi pada porosnya. Namun, revolusi bumi juga berpengaruh terhadap perbedaan waktu dan lamanya siang dan juga malam. Perbedaan lama waktu siang dan malam ini terjadi sebagai akibat dari kombinasi antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bintang ekliptika. Akibat revolusi bumi yang ketiga yaitu terjadinya perubahan musim di bumi. Jadi adanya musim yang berbeda-beda di bumi ini tidak lain adalah akibat adanya revolusi bumi. Kita tahu bahwa di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan mempunyai 4 musim, yakni musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Keempat musim tersebut datang silih bergantian secara beraturan. Akibat revolusi bumi yang keempat yaitu adanya rasi bintang yang tampak berbeda di setiap bulannya. Terlihat rasi bintang yang berbeda-beda setiap bulannya. Beberapa manfaat adanya rasi bintang yaitu untuk penunjuk arah sebagai penanda pergantian musim. Lalu yang terakhir dalam revolusi bumi yaitu penetapan kalender Masehi. Satuan terbesar dalam penanggalan ini adalah tahun. 1 tahun Masehi periodenya adalah 1 kali revolusi bumi, yakni sekitar 365 hari. Materi berikutnya yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari adalah kejadian di mana matahari tertutup oleh bulan karena pada saat itu posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Sehingga ketika gerhana matahari tersebut terjadi, maka kondisi bumi akan gelap gulita. Meskipun gerhana matahari ini terjadi pada pagi hari, siang hari, atau sore hari, namun kondisi bumi akan seperti malam hari karena tidak ada cahaya matahari yang menyinari bumi. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai proses terjadinya gerhana matahari total, yaitu yang pertama terjadinya gerhana matahari total dimulai ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada garis lurus secara berturut-turut. Posisi ini bisa terjadi karena bumi dan bulan sama-sama melakukan revolusi, yaitu mengelilingi matahari sebagai pusat dari sistem tata surya. Proses terjadinya gerhana matahari yang kedua yaitu setelah berada di garis lurus, maka bagian belakang bulan atau yang tidak terkena sinar matahari akan membentuk bayangan yang terdiri dari 2 jenis, yaitu bayangan inti yang gelap atau yang sering disebut umbra dan bayangan samar-samar atau yang disebut dengan penumbra. Proses terjadinya gerhana matahari total yang ketiga yaitu kemunculan bayangan umbra dan penumbra akan mengenai permukaan bumi kala itu. Permukaan yang terkena umbra akan mengalami gerhana matahari total, sementara yang terkena penumbra akan mengalami gerhana matahari sebagian. Materi berikutnya yaitu terjadinya gerhana bulan. Bulan merupakan satelit bumi di mana keberadaannya selalu mengitari bumi. Kemudian gerhana bulan merupakan satu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian atau keseluruhan bulan. Terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada garis satu yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ketika itu bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan,
sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan matahari. Meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja. Gerhana bulan dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah bayangan dari bumi kita sendiri. Setelah itu, lama-kelamaan bulan yang bulat tadi akan tertutup semakin lama, semakin banyak hingga bulan hanya terlihat sebagian dan semakin lama bumi akan terlihat menyapit. Setelah mulai menjadi menyapit, lama-kelamaan bulan akan nampak menghilang karena tertutup penuh oleh bayangan bumi. Ketika saat inilah kita tidak dapat melihat bulan dan bulan seperti menghilang. Setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah yang pertama kali bulan itu menghilang. Bulan ini dimulai dari bentuk bulan tersebut sabit. Setelah itu bulan tersebut semakin lama akan semakin kelihatan dan menjadi setengah, serta yang semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak lagi seperti semula. Proses terjadinya gerhana bulan ini dari awal hingga akhir. Materi yang terakhir yaitu terjadinya pasang surut air laut. Pasang surut air laut dapat diartikan sebagai peristiwa naik dan turunnya permukaan air ke laut. Pasang surut air laut disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bulan dan matahari. Bulan sebagai satelit bumi memiliki gaya gravitasi yang kuat sehingga dapat mempengaruhi gerak air laut yang ada di bumi. Begitu juga matahari, meskipun jaraknya cukup jauh, gaya gravitasi matahari juga ikut mempengaruhi pergerakan air laut di bumi. Periode atau waktu terjadinya pasang surut air laut di seluruh dunia bervariasi. Kebanyakan di antaranya 12 jam 25 menit hingga 24 jam 50 menit. Pasang surut air laut merupakan salah satu gerak air laut selain gelombang laut dan arus laut. Adapun beberapa manfaat pasang surut air laut yaitu diantaranya memudahkan kapal berlayar dan berlabuh pada saat laut pasang. Di dermaga yang dangkal, kapal laut dapat berlayar dan berlabuh pada saat pasang. Membuat garam di tepi laut ketika pasang. Air laut mengisi petak-petak tempat pembuatan garam. Setelah surut, air laut yang mengandung garam tertinggal dalam petak-petak itu. Persawahan pasang surut. Saat terjadi pasang, air laut ditampung di saluran-saluran sehingga air lautnya tidak mengenangi persawahan. Manfaat yang terakhir yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga pasang surut. Beda dengan ketinggian air, saat pasang surut menghasilkan energi potensial yang dapat diubah menjadi energi untuk menggerakkan turbin. Demikianlah materi yang dapat Kak Ilham sampaikan. Semoga materi yang Kak Ilham sampaikan kepada kalian semua bermanfaat untuk masa yang akan datang. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga dapat berjumpa kembali ya.